Halo guys, ketemu lagi dengan saya Mentor Keuangan. Video kali ini akan membahas pertanyaan dari teman saya, Mas Nofri, pengarang buku Bapak Rumah Tangga. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Mentor Keuangan di channel YouTube Mentor Keuangan pastinya. Kali ini kita akan mencoba membahas pertanyaan dari teman saya, Mas Nofri. Mas Nofri ini adalah seorang penulis buku ya, dengan judul Bapak Rumah Tangga. So, kita akan bahas pertanyaan dari dia. Ya. Ini sudah saya catat nih, ada 3 pertanyaan, yaitu definisi keuangan sehat dalam sebuah keluarga, kemudian apakah kesehatan keuangan keluarga yang tanpa memiliki utang. Ini mungkin maksudnya apakah bagaimana kesehatan keuangan sebuah keluarga yang tidak memiliki utang. Lalu pertanyaan ketiga adalah berapa persen porsi utang yang disarankan dari pendapatan kita. Kita jawab satu-satu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Mas Nofri dan juga pendengar atau penonton channel YouTube Mentor Keuangan lainnya. Oke, yang pertama adalah definisi keuangan sehat dalam sebuah keluarga. Baik, keuangan sehat dalam sebuah keluarga. Mungkin ini juga di buku saya yang pertama ada Dompet Sehat Karyawan Muda ya. Jadi layaknya kesehatan badan kita juga ya. Tiap tahun kita juga sebenarnya harus melakukan yang namanya financial check up atau pemeriksaan kesehatan keuangan ya. Di situ kita akan lihat berbagai macam sama seperti seperti tubuh kita, cek darah, cek kolesterol, tekanan darah, jantung, segala macam. Nah, kalau di keuangan yang dicek apa? Semuanya juga, aset kita seperti apa, utang, lalu cash flow, lalu apakah kita sudah punya investasi atau belum. Kalau sudah punya investasi, dananya sudah cukup atau belum, sesuai target atau tidak. Itu beberapa hal yang kita lihat dalam kondisi kesehatan keuangan sebuah keluarga. Nah, biasanya kita ada rasio-rasio atau standar-standar yang bisa menyatakan bahwa keuangan seseorang itu atau sebuah keluarga itu dalam kondisi sehat, sangat sehat, sakit, atau udah sakit kronis gitu kali ya. Ya, seperti contoh adalah debt service ratio. Debt service ratio ini adalah rasio yang membandingkan antara pengeluaran kita untuk cicilan bulanan itu berapa sih dibandingkan dengan pendapatan bulanan kita. Kalau di bank biasanya kan kita pakai angka 30%. Tapi apakah selalu fix seperti itu? Kadang enggak juga. Bisa 30, 35, atau 40. Tergantung bagaimana kondisi kesehatan secara keseluruhan si orang tersebut ya. Jadi kalau ditanya tadi definisi keuangan sehat itu keuangan sebuah keluarga itu memenuhi rasio-rasio tadi, standar tadi, dan tentunya cukup untuk memenuhi tujuan-tujuan hidupnya ya. Kalaupun ada yang melewati standar ya sekitar beberapa persen mungkin masih oke aja gitu ya. Jadi misalnya kalau hanya sekian persen saja melebihi mungkin kita masih bisa toleransi, tapi jangan sampai ada 1-2 ukuran yang sangat jauh dari standar rasio kita. Sepanjang kita bisa hidup sesuai tujuan kita ya, ada kemampuan untuk memenuhi tujuan keuangan, saya rasa itu sudah cukup dikatakan sehat. Yang lebih kita harus perhatikan adalah jangan sampai kita melewati rasio-rasio tadi sangat tinggi lah deviasinya ya. Kalau Mas Nofri mungkin punya hutang gitu ya, nggak apa-apa punya hutang asalkan tidak melebihi rasio-rasio yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian ini pertanyaan seperti ini. Yang kedua, apakah kesehatan keuangan keluarga yang tanpa memiliki utang? Kalau punya utang bagaimana? Kalau tidak memiliki utang bagaimana mungkin ya? Kalau tanpa memiliki utang, apakah itu dinamakan sehat? Belum tentu juga. Kita nggak tahu cash flow-nya seperti apa. Dia nggak punya utang tapi lebih besar pasak daripada tiang. Nah, itu juga kurang bagus. Dia punya hutang tapi dia bisa mengatur keuangannya sedemikian rupa, bayar utangnya bisa, bayar zakat sedekah tetap bisa, kemudian kebutuhan keluarga sehari-hari juga bisa, investasi pun tetap berjalan. Seperti itu bagaimana? Ya bagus-bagus juga. Yang lebih
mungkin kita harus perhatikan adalah kalau kita punya utang, kita masih punya kemampuan nggak sih bayar hutangnya, sehat nggak keuangan kita dengan cicilan pembayaran per bulan sebesar sekian rupiah gitu. Kalau kita nggak punya utang, apakah kita bisa memenuhi tujuan hidup kita? Nah, itu yang harus dilihat. Jadi perencanaan keuangan itu ya holistik ya, komprehensif. Nggak bisa kadang kita lihat hanya cash flow-nya bagus, surplus, tapi dia nggak bisa menabung. Ya susah juga ya kalau nggak punya nabung, nggak bisa menabung. Lalu mungkin dia punya hutang 1 miliar, tapi pendapatannya ternyata lebih besar dari itu dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan lainnya, ya why not. Jadi masing-masing orang akan sangat berbeda-beda kondisi keuangannya ya. That's no free. Lalu yang ketiga adalah berapa persen porsi utang yang disarankan dari pendapatan kita. Nah ini tadi sudah sempat saya sampaikan ya, rata-rata adalah 30%. Kalau sampai 40% gimana? Masih boleh nggak? Ya kita lihat dulu seperti apa. Kalau mungkin dia hutangnya untuk hutang yang produktif dan kemudian dari aset produktif yang dia beli itu lalu bisa mengenerate sebuah penghasilan, saya rasa mungkin itu masih nggak apa-apa. Tapi kita harus lihat lagi ya secara keseluruhan dalamannya seperti apa. Tapi intinya adalah rasio yang umum yang berlaku adalah antara 30% ya. Maksimal 30%. 35 atau 40 pun kadang masih bisa, tergantung kondisi keuangan seseorang. Tapi yang biasa dipakai adalah maksimum 30% dari pendapatan bulanan kita. 30% itu adalah termasuk cicilan utang konsumtif dan juga utang produktif. Ya. Hati-hati sama utang konsumtif. Kalau kita masih punya utang konsumtif sementara kita juga melakukan investasi, kira-kira seimbang nggak ya? Utang konsumtif mungkin per bulannya bunganya itu bisa sampai 2,5-3% per bulan. Sementara investasi kita mungkin setahun 8%, mungkin 7% aja itu udah bagus ya untuk saat ini. Bayangkan 7% setahun ya, lalu dibabat dengan bunga utang konsumtif yang 3% per bulan habis ya, seperti itu. Jadi kalau saran saya utang konsumtif itu sebaiknya, kalau Anda masih punya ya, selagi Anda berinvestasi, sebaiknya utang konsumtif itu dikurangi lah, atau kalau bisa dihapus sama sekali. Boleh nggak sih punya utang konsumtif? Boleh aja sih ya, nggak ada larangan. Anda mau beli benda-benda konsumtif dengan berutang dulu ya silakan aja, itu hak Anda. Tapi kalau Anda juga masih berinvestasi, saran saya ya konsumtifnya dihabisin dulu lah kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ngabisin langsung ya perlahan-lahan ya. Kalau utang produktif bagaimana? Ya itu kalau selama dia nilainya naik terus, mengenerate income, so itu udah cukup baik lah. Utangnya produktif kan, seperti itu. Oke Mas Nofri, mungkin 3 pertanyaan itu sudah saya jawab ya. Semoga bermanfaat, dan kalau masih ada yang kurang jelas atau teman-teman lain yang menonton video ini juga ada kurang jelas atau kurang puas atau merasa nggak cocok dengan apa yang saya sampaikan, silakan di komen. Tentunya kita akan diskusi dengan konstruktif dan produktif ya, untuk kebaikan kita semua. Dan kalau teman-teman pengen tanya saya secara langsung via WA juga boleh, melalui WA di 0822 77 993838. Nanti oleh admin akan dimasukkan dalam grup perencanaan keuangan. Di situ teman-teman bisa diskusi selain dengan saya, dengan para member lain yang tentunya satu grup ini adalah khusus untuk diskusi pertanyaan mengenai seputar keuangan, perencanaan keuangan pribadi dan keluarga. Oke, feel free aja untuk join, nggak ada biaya, dan mudah-mudahan itu bisa membawa manfaat buat kita semua. Demikian dari Mentor Keuangan siang hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.